Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek dari kelompok kami yaitu Billing System Klinik Mata Fiersa berbasis website. Studi kasus dari Billing System Klinik Mata Fiersa, sistem billing di Klinik Mata Fiersa saat ini masih dilakukan secara manual. Hal ini berarti seluruh proses perhitungan dan rekapan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nota pembayaran pun masih dicetak menggunakan nota toko atau nota barang. Sistem billing berbasis website dapat membantu Klinik Mata Fiersa untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses billing. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien dan citra profesional klinik. Selanjutnya yaitu flowchart manual. Di sini dapat kita lihat pelayanan dimulai dari pasien yang datang ke klinik mata dan diberikan pelayanan berupa tindakan dan obat oleh dokter. Kemudian, dokter memberikan tagihan pembayaran kepada pasien sehingga pasien tersebut dapat menuju ke loket pembayaran dengan menyerahkan kartu identitas. Kemudian, petugas pembayaran menerima kartu identitas dan melakukan verifikasi terhadap data pasien dan juga total tagihan pembayaran yang selanjutnya diserahkan kepada pasien. Selanjutnya, setelah pasien mengetahui total tagihan yang harus dibayarkan, pasien tersebut langsung melakukan pembayaran dan petugas pembayaran bertugas menerima dan mencatat transaksi pembayaran, lalu menyerahkan nota atau kwitansi pembayaran pasien yang menjadi output pada sistem ini. Yang selanjutnya yaitu flowchart system. Pelayanan dimulai dari dokter yang menginputkan tagihan pembayaran yang berisikan data pasien, diagnosis, pelayanan, dan obat yang diberikan yang langsung connect ke dalam database sistem. Petugas pembayaran melakukan verifikasi terhadap total tagihan pembayaran dan menampilkan total tagihan pembayaran. Setelah pasien yang telah mengetahui total tagihan yang harus dibayarkan, pasien tersebut langsung melakukan pembayaran. Selanjutnya, petugas pembayaran melakukan verifikasi pembayaran pasien dan mencetak output yaitu struk pembayaran atau nota lunas. Yang selanjutnya yaitu konteks diagram. Diagram konteks menggambarkan bahwa sistem manajemen klinik atau aplikasi Klinik Mata Fiersa berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu dokter dan administrasi. Dokter memberikan hasil pemeriksaan dan pengecekan stok obat atau jasa ke sistem. Sistem kemudian menghasilkan data transaksi administrasi. Berikut merupakan data flow diagram dari billing sistem Klinik Mata Fiersa. Selanjutnya yaitu ERD. Nah, dalam ERD ini ada beberapa subpoin. Yang pertama yaitu CDM atau Conceptual Data Model. Pada billing sistem Klinik Mata Fiersa terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama dokter, pasien, petugas pembayaran, dan pelayanan. Adapun hubungan antar entitas yaitu pasien memiliki hubungan terhubung dengan dokter, pasien menerima pelayanan, pelayanan diberikan oleh dokter, pelayanan membutuhkan obat, pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan dan obat, dan pembayaran ditangani oleh petugas pembayaran. Selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model. Pada billing sistem Klinik Mata Fiersa terdapat 5 entitas, yaitu dokter, pasien, petugas pembayaran, dan pelayanan. Selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model. Pada billing sistem Klinik Mata Fiersa terdapat 5 entitas, yaitu dokter, pasien, petugas pembayaran, dan pelayanan. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada billing sistem Klinik Mata Fiersa terdapat dua pengguna, yaitu pengguna administrasi dan dokter. Petugas administrasi melakukan login, kemudian dapat mengelola obat dan layanan, mengelola transaksi dan pembayaran tersebut, melakukan perhitungan otomatis, kemudian dapat mengelola laporan dan riwayat transaksi, yang mana dapat melihat riwayat transaksi dan mencetak bukti pembayaran. User dokter dapat melakukan login, di mana dokter dapat menentukan diagnosa dan membuat resep obat. Selanjutnya yaitu activity diagram dari billing sistem Klinik Mata Fiersa. Dimulai dari dokter yang melakukan proses login, lalu menginputkan data pasien, input pelayanan dan obat pasien, dan dilanjutkan oleh petugas administrasi. Petugas administrasi dapat membaca pelayanan dan obat pasien, mengelola stok obat dan daftar pelayanan, membaca hasil diagnosa, melakukan verifikasi pembayaran, dan juga cetak struk pembayaran. Selanjutnya terdapat class diagram. Class diagram di billing sistem Klinik Mata Fiersa ini memiliki dua hubungan, yaitu antara dokter dan pelayanan. Seorang dokter dapat memberikan berbagai pelayanan dan petugas administrasi dengan pembayaran. Seorang petugas administrasi dapat menangani banyak pembayaran dan dapat melakukan aktivitas create, read, update, dan delete pada sistem. Aplikasi billing sistem Klinik Mata berbasis website memerlukan beberapa aplikasi yang berbeda untuk mengembangkan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang diperlukan. Berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi billing sistem Klinik Mata berbasis website. Yang pertama yaitu Laragon. Yang kedua yaitu Power Designer.
yang ketiga yaitu Star UML, yang keempat yaitu DAW.io, yang kelima yaitu Visual Studio Code, dan yang keenam yaitu Figma. Tampilan aplikasi ini dirancang dengan menggunakan warna putih sebagai background yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, warna putih dapat membantu meningkatkan kualitas visual aplikasi dengan membuat konten dan elemen lainnya lebih jelas dan mudah dibaca. Yang kedua, warna putih dapat memberikan kesan yang bersih dan profesional, yang sesuai dengan industri kesehatan yang memerlukan keamanan dan kepercayaan. Dalam tampilan aplikasi, warna putih digunakan sebagai background untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan memahami informasi yang disajikan. Di sini adalah fitur login, di mana ketika kita login sebagai user yang sudah terdaftar, maka kita akan diarahkan ke dashboard masing-masing user. Namun ketika kita belum memiliki akun, kita bisa klik daftar, kemudian masukkan nama, masukkan password, kemudian masukkan email, kemudian pilih level kita sebagai admin atau dokter, kemudian klik daftar. Setelah berhasil daftar, kita bisa login dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan email, kemudian masukkan password, klik login. Karena kita login sebagai admin, jadi kita akan diarahkan ke dashboard admin. Dan apabila kita login sebagai dokter, akan diarahkan sebagai ke dashboard dokter. Kemudian di sini ada menu profile. Di sini kita bisa mengatur data profile akun yang kita gunakan untuk login misalnya. Ini kita bisa mengubah nama, kemudian email juga, dan juga bisa merubah password. Bisa klik simpan. Selanjutnya kita melakukan proses login di akun dokter. Kita masukkan emailnya terlebih dahulu, dokterfirsa@gmail.com. Lalu kita masukkan passwordnya. Dan klik login. Nah, di sini kita langsung masuk ke dashboard dokter. Untuk profile, di sini kita juga bisa mengubah seperti email, password baru, level, dan juga nama dokter. Jadi kita ubah nama dokter menjadi dokter. Lalu klik simpan. Di sini otomatis berubah. Selanjutnya kita klik di transaksi. Akan muncul tampilan seperti ini yang berisikan tentang catatan dokter. Ada tambah tindakan. Kita inputkan nama pasien. Kita inputkan juga diagnosanya. Misal kita beri diagnosa konjungtivitis. Lalu kita klik bisa satu jenis tindakan atau lebih. Konjungtiva. Lalu kita tambahkan obat. Kita langsung klik tambah saja. Lalu kita silang. Di sini sudah otomatis obatnya. Lalu bisa kita klik simpan. Nah, di sini ada tampilan prosesnya. Kita tadi diinputkan oleh Dr. Risma dengan diagnosa konjungtivitis, nama pasien Elsa Cahyani, dan ini obat-obat dan juga tindakan yang telah diinputkan. Lalu kita klik simpan. Nah, data yang kita simpan tadi sudah otomatis masuk ke dashboard dari petugas administrasi. Selanjutnya pada fitur pelayanan ini, pada show entry datanya ini kan dari 10, kita dapat mengubahnya menjadi 100 agar semua data pelayanan dapat muncul. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan jenis pelayanan yang kita. Blefaroplasti dengan harga sebesar 5 juta. Kita tambahkan. Selanjutnya kita dapat mengedit pelayanan yang sudah ada, mengedit harganya.
jadi datanya sudah tersimpan, kemudian kita juga bisa menghapus pelayanan yang ada. Nah, di sini akan ada cross check yang muncul, apakah yakin untuk menghapus pelayanan yang ada. Nah, kita bisa klik OK untuk menghapus data yang ada. Sudah terhapus. Fitur selanjutnya yaitu fitur obat, di mana di sini kita dapat melihat semua data obat yang kita inginkan. Misalnya dari 10 data yang telah ditampilkan, kita bisa merubahnya menjadi 100 data. Maka akan muncul 100 data obat di sini. Lalu kita di sini dapat menambahkan obat. Seperti ini. Kita masukkan nama obatnya, kita pilih kategori, lalu harganya, satuannya, dan juga stoknya. Kemudian di sini akan terlihat jika data sudah berhasil disimpan. Kita juga dapat melihat detail setiap obat seperti ini. Lalu kita juga dapat mengedit nama obat ataupun harganya ataupun stoknya. Seperti ini, kita edit untuk stoknya. Maka akan terlihat jika data telah berhasil diedit. Kita juga bisa menghapus untuk data obat. Di sini juga ada cross check. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kita hapus. Seperti ini. Maka obat tersebut akan terhapus dari data yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu laporan. Kita klik laporan, maka data laporan akan tampil seperti berikut. Ini pembayaran pasien. Ketika pasien tersebut belum membayar, maka struk tidak bisa dicetak. Untuk mencetaknya, kita klik paid. Nah, di sini tertera bahwa pasien tersebut memiliki tagihan sebesar 2.076.000. Kemudian pasien tersebut membayar sebesar 2.100.000. Maka secara otomatis uang kembalian pasien yaitu 24.000. Kita klik bayar, bahwa transaksi pasien tersebut telah berhasil dilakukan. Kemudian kita klik print untuk mencetak struk pembayaran. Berikut adalah tampilan struk pembayaran. Di sini tertera Klinik Mata Fiersa dengan kode obat dengan Dr. Risma Putri SPM. Di sini juga tertera waktu pelayanan pasien dengan nama pasien Elsa Cahyaning Putri dengan diagnosa konjungtivitis. Ini adalah obat yang tertera yang dituliskan oleh dokter dengan harga sekian. Di sini juga terdapat petugas administrasi yang melayani pasien tersebut. Laporan tersebut dapat dicetak ataupun didownload. Apabila kita ingin mencetak, kita klik cetak. Nah, kemudian kita bisa mencetak struk pembayaran tersebut, kemudian akan dikasihkan ke pasien.